Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Gria GMT Min Body and Soul bersama saya Ahmad Rais. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kemudahan, kelancaran dalam bidang yang sedang ditekuni dan penuh berkah manfaat. Jangan lupa subscribe dan like serta komen video ini. Jangan lupa untuk tonton sampai habis video ini sampai selesai agar pemahaman yang diterima adalah pemahaman yang utuh. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang meditasi kesadaran, tentang meditasi spiritual. Pada kesempatan kali ini izinkan saya membahas tentang kunci sukses meditasi spiritual. Tentang kunci sukses meditasi spiritual. Langkah pertama yang perlu teman-teman pahami adalah benar-benar mengenali diri sendiri. Jadi kemungkinannya adalah Anda akan membidik fitur yang ingin Anda ubah tentang diri Anda. Seperti hampir semua orang yang berkomitmen pada pengetahuan diri. Dengan meditasi spiritual, mengakui dan menerima siapa diri Anda adalah langkah pertama untuk benar-benar berteman dengan diri sendiri. Salah satu guru meditasi, Pema Chodron, mengungkapkan hal ini dengan indah dalam bukunya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, mulailah di mana Anda berada. Beliau berkata, ini adalah welas asih tanpa syarat untuk diri kita sendiri yang secara alami mengarah pada welas asih tanpa syarat untuk orang lain. Jika kita bersedia berdiri sepenuhnya pada posisi kita diri sendiri dan tidak pernah menyerah pada diri kita sendiri, maka kita akan mampu menempatkan diri kita pada posisi orang lain dan tidak pernah menyerah pada mereka. Menerima siapa diri kita memungkinkan kita untuk menerima orang lain apa adanya. Saat kita terhubung dengan sesuatu yang sakral dalam diri kita dan orang lain, kemudian menyerah tidak lagi menjadi pilihan, menerima apa adanya, sehingga Anda dapat berhenti mengkhawatirkan pengalaman spiritual dalam meditasi, kemudian mendapatkan kekuatan spiritual dan mencapai pencerahan spiritual. Apa yang kita rasakan mencapai pencerahan spiritual tersebut, maka akan menjadi lega. Berikut saya sampaikan beberapa tips untuk membantu Anda menjadi nyata dan
memperbaiki diri sendiri. Satu, lepaskan semua dendam yang selama ini Anda pendam. Memang sangatlah sulit untuk memaafkan seseorang yang telah menyakiti Anda, atau seseorang yang menyakiti tersebut adalah orang yang Anda sayangi. Tetapi ketika latihan meditasi spiritual, Anda harus berusaha untuk melepaskan semua dendam yang selama ini Anda pendam. Anda akan menyadari bahwa menyimpan dendam tidak menyebabkan apa-apa selain rasa sakit dan juga tidak membantu orang lain. Semakin cepat Anda memaafkan, semakin cepat Anda bisa melepaskan rasa sakit ini dan melanjutkan hidup yang lebih baik, lebih bahagia. Jangan biarkan penolakan untuk memaafkan menghambat perjalanan Anda untuk menuju kesadaran spiritual. Anda bisa melatih cita-cita Anda untuk melepaskan dengan melatih kewaspadaan dan mengharapkan kebahagiaan orang lain. Ini mungkin memakan waktu yang lama, tetapi melepaskan adalah penangkal yang jelas untuk mempertahankan rasa sakit karena dendam. Tips yang kedua adalah fokus aspirasi spiritual Anda pada orang lain. Spiritual sejati fokus pada memberi manfaat bagi orang lain. Tetapi untuk melakukannya kita harus mulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Melihat pikiran kita sendiri, kita belajar menerima siapa diri kita dengan kelembutan dan kebajikan. Kita kemudian dapat memperluas kelembutan dan kebajikan ini kepada orang lain. Saat kita melanjutkan latihan spiritual ini, kita melihat bahwa semakin kita berfokus pada manfaat orang lain, semakin sedikit kita cenderung mencemaskan keinginan dan frustasi kita sendiri. Kita memulai menyadari bahwa kita hanya berusaha untuk bahagia. Kita semua hanya mencoba yang terbaik untuk menghindari rasa sakit. Dalam pengertian ini, kita semua sama. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Dalai Lama, saya sering bercanda bahwa jika Anda benar-benar ingin menjadi egois, Anda harus sangat altruistik. Anda harus merawat orang lain dengan baik, memperhatikan kesejahteraan mereka, membantu mereka, melayani mereka, membuat lebih banyak teman, membuat lebih banyak senyuman. Ini mungkin terlihat kontradiktif, tetapi kita dapat dengan jelas melihat bahwa semakin banyak energi yang kita berikan kepada orang lain, semakin bahagia kita semakin menjadi bahagia. Kemudian tips selanjutnya adalah bawa perhatian penuh ke dalam iman kita. Banyak orang menemukan bahwa menjalankan keyakinan mereka adalah penghiburan yang luar biasa dan cara yang bagus untuk memberi makan semangat mereka. Mereka menemukan sumber kesejahteraan di pusat meditasi atau tempat ibadah mereka, atau hanya dengan berlatih bersama orang-orang yang berpikiran sama. Dan ketika praktik keagamaan mempertahankan landasan spiritual inti
dari kebaikan, keterbukaan, dan koneksi. Tentu ini dapat mengarah pada pengalaman kebangkitan spiritual yang melampaui duniawi. Disinilah beberapa orang menggunakan keyakinan mereka untuk melarikan diri dari kehidupan daripada makhluknya dengan memasukkan perhatian penuh ke dalam latihan spiritual Anda. Anda tetap terbuka terhadap hubungan dan berkah dari momen saat ini. Keyakinan Anda menopang Anda di sini dan saat ini, dan kewaspadaan Anda menopang keyakinan Anda. Tips selanjutnya adalah buka pikiran Anda terhadap kemungkinan-kemungkinan baru. Buka pikiran Anda terhadap kemungkinan-kemungkinan baru. Meskipun kita semua berbeda dalam banyak hal, semua makhluk hidup terhubung oleh kebutuhan dan pengalaman universal tertentu. Dari serangga terkecil hingga penguasa terkuat, kita semua mencari kesejahteraan dan menghindari penderitaan. Selain itu, tidak ada dari kita yang bisa hidup tanpa orang lain, tidak ada. Meditasi spiritual terbimbing dapat membuka kita pada kebenaran tentang keterkaitan kita dan membantu kita merelatifkan kepentingan pribadi kita. Ada kebebasan besar dalam menerima bahwa kita hanyalah bagian kecil, tapi perlu dari gambaran yang lebih besar. Setitik dalam kepentingan diri sendiri, kita dapat membuka pikiran kita terhadap semua kemungkinan yang diberikan kebebasan ini kepada kita. Kita dapat merangkul perubahan sekarang dan bergerak menuju kesadaran spiritual yang lebih besar. Dan kita dapat melakukannya tanpa meninggalkan tempat duduk kita. Tip yang terakhir adalah jadilah otentik. Jadilah otentik. Ungkapan yang sering diulang-ulang yaitu apa? Jadilah dirimu sendiri. Mendorong Anda untuk berhenti berpura-pura menjadi seseorang atau sesuatu yang bukan diri Anda demi menyenangkan orang lain atau menutupi kekurangan Anda. Sangat sedihnya banyak orang yang telah menjadi begitu terbiasa menjalani kehidupan khayalan sehingga mereka tidak tahu bagaimana menjadi diri sendiri, yaitu menjadi otentik, menjadi diri sendiri. Jika orang di rumah Anda berbeda dengan Anda, tentunya berbeda dengan Anda di tempat kerja. Semuanya itu berkontribusi pada kesejahteraan Anda dan orang lain ataupun tidak. Merangkul keaslian atau menjadi diri sendiri adalah bentuk sikap jujur, transparan, dan penuh integritas, kejernihan dan keterbukaan yang dipupuk oleh latihan meditasi adalah sekutu yang sangat berharga di jalan menuju keaslian yang sejati. Keaslian juga menghindari jebakan ganda dari jalan pintas spiritual dan materialisme spiritual.
Cara yang menarik untuk melihat sistem spiritual adalah dengan memahami struktur dasar filosofinya. Misalnya tujuannya apa untuk mengenali diri sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tinggalkan komentar berupa komentar support, saran, kritik yang membangun, serta silakan bila diperlukan ingin bertanya silakan bertanya melalui kolom komentar, nanti saya jawab melalui kolom komentar, dan bila diperlukan nanti akan saya jawab melalui video-video berikutnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kita sama-sama belajar pengembangan diri untuk bermanfaat bagi sesama. Salam sehat, bahagia selalu, salam sukses dalam bidang yang sedang ditekuni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.